Kita masih melanjutkan survei sekunder dengan pembahasan mengenai pemeriksaan fisik head to toe atau dari kepala sampai kaki. Hai semuanya, masih bersama saya Everensia Ngasuh di sini. Pemeriksaan fisik ini dimulai dengan kepala, leher, dan muka. Kaji tampilan umum pasien, warna, dan suhu kulit. Lakukan inspeksi apakah ada laserasi, perubahan bentuk pada jaringan lunak dan tulang, perubahan warna, ada area yang berdarah. Kaji mata, telinga, dan hidung akan adanya perdarahan, cairan atau drainase, nyeri, perubahan bentuk, ekimosis, dan laserasi. Kaji membran timpani atau kanal eksternal telinga, akan adanya darah atau cairan cerebrospinalis, terutama pada pasien dengan trauma kepala. Kaji adanya rakon ais dan periorbital ekimosis, biasanya disebabkan oleh fraktur basis kranii. Periksa leher akan adanya kekakuan, nyeri pada tulang servikal, deviasi trachea, distensi vena jugularis, perdarahan, edema, dan memar. Kaji mulut dan tenggorokan terhadap adanya memar, perdarahan, benda asing, gigi lepas atau hilang, kesulitan menelan, dan kemampuan membuka mulut. Palpasi seluruh kepala akan adanya luka dan perubahan bentuk. Catat adanya bau yang tidak biasanya seperti bau gasolin, nafas berbau buah-buahan, atau etanol. Pada pasien dengan masalah pada tulang servikal, amati dan palpasi leher untuk mengetahui letak trachea, apakah ada deviasi. Kaji adanya emfisema subcutaneus, di mana dapat merupakan indikasi gangguan laringotracheal. Kaku dan nyeri pada tulang servikal mungkin merupakan tanda adanya fraktur pada vertebra cervicalis. Untuk itu, tulang servikal harus dilindungi dengan menggunakan collar neck yang kaku, backboard, rol handuk atau gulungan lain yang lembut pada kedua sisi kepala. Saat akan mengkaji leher pada pasien yang sudah menggunakan collar neck, minta bantuan satu perawat untuk menstabilkan servikal dengan memegang kepala pasien. Kaji adanya elevasi klavikula, terutama pada pasien dengan masalah pernapasan kronis. Kita lanjut pada pemeriksaan fisik dada. Kaji jumlah, kedalaman, dan karakter pernafasan. Pola pernafasan menentukan area yang terkena. Kaji apakah ada respiratory distress, pergerakan dada yang berlawanan atau paradoksal, penggunaan otot bantu nafas, tanda injuri eksternal seperti petekie, perdarahan, cyanosis, memar, abrasi, dan laserasi. Kaji bagian anterior dan lateral dada terhadap perubahan bentuk dan warna, ekspansi pernapasan, dan kesimetrisan ekspansi. Palpasi sternum, klavikula, dan iga terhadap perubahan bentuk, kresipitasi, dan subcutaneous emfisema, adanya nyeri saat palpasi, palpasi dada untuk mengetahui adanya nyeri tekan, massa, peradangan, kesimetrisan ekspansi, dan taktil fremitus. Gerakan dada yang tidak simetris, misalnya pada paru-paru yang kolaps. Taktil fremitus yang melemah ditemukan pada keadaan emfisema, pneumotoraks, dan atelektasis. Bunyi hipersonan pada perkusi dada dapat ditemukan pada pasien dengan pneumotoraks. Lakukan auskultasi dada terhadap bunyi nafas, apakah ada dan sama pada kedua bagian paru. Suara nafas yang abnormal, rackless, wheezing, adanya suara nafas yang melemah ditemukan pada pneumotoraks. Berikutnya pemeriksaan abdomen. Abdomen merupakan organ yang paling sulit dinilai karena sering ada perubahan yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, sering lakukan pemeriksaan. Inspeksi abdomen terhadap tanda-tanda adanya injuri, memar, abrasi, laserasi, dan perubahan warna. Amati kesimetrisan dinding abdomen, kaji tipe dan lokasi nyeri, kekakuan
atau distensi abdomen. Auskultasi bising usus pada semua kuadran abdomen. Penurunan bising usus menandakan kemungkinan adanya ileus paralitik. Palpasi abdomen untuk mengetahui adanya nyeri, kekakuan, atau masa. Lakukan perkusi abdomen untuk mengetahui distensi lambung. Pemeriksaan pelvis dan area genitalia. Inspeksi akan adanya luka, perubahan bentuk, perubahan warna. Kaji genitalia akan adanya perdarahan dari meatus, anus, atau vagina. Palpasi pelvis melalui penekanan lembut pada area antero-superior iliac crest bilateral dan simfisis pubis. Akhir, pemeriksaan ekstremitas. Kaji pergerakan dan kekuatan lengan dan kaki, sensasi dan warna kulit. Kaji nadi perifer, ada dan kualitasnya. Inspeksi semua ekstremitas terhadap adanya luka, perubahan bentuk, perubahan warna, kekakuan otot. Kaji nadi distal. Kaji adanya tanda injuri, yaitu deformitas, ekimosis, abrasi, laserasi, bengkak, nyeri, dan boni crepitus, yaitu pergerakan tulang yang berlawanan arah. Jika pasien sadar, periksa fungsi motorik dan sensorik dengan minta pasien menggerakkan jari kaki dan jari tangan. Tanyakan pada pasien apakah merasakan sentuhan Anda. Kaji akan adanya fraktur. Berikutnya, bagian belakang tubuh. Miringkan badan pasien dengan metode lock roll. Inspeksi dan palpasi akan adanya deformitas, ekimosis, memar, abrasi, laserasi, dan perdarahan. Palpasi seluruh tulang belakang akan adanya bagian yang tidak lurus, misalignment, perubahan bentuk, dan nyeri. Cukup sekian, sampai ketemu pada video berikutnya.